Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rismawati SPD. Saya mengajar di SD Negeri Noborejo 1 Kota Salatiga. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Perkenalkan fasilitator kami, Bapak M. Kusdi SPD MPD, serta pengajar praktik Ibu Tri Eliawati SPD. Koreksi antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak. Untuk dapat menuntun tumbuh kembang anak, tentunya guru harus mengetahui nilai dan perannya. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik atau murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Sebagai guru penggerak, untuk mewujudkan perubahan diperlukan adanya visi dan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Visi akan terwujud jika ada kerjasama dan kolaborasi dari semua elemen yang ada di sekolah. Untuk mewujudkan visi, diperlukan langkah-langkah konkret melalui inquiry apresiatif atau IA. Model inquiry apresiatif yang dapat dikembangkan adalah melalui Bagja. Budaya positif. Dari tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan yang disebut budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Konsep dalam modul 1.4. Disiplin positif adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Kedua, keyakinan kelas. Langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau yang disebut keyakinan kelas. Ketiga, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai bisa memposisikan diri setelah membaca posisi kontrol. Tentunya, saya tidak ingin menjadi guru penghukum. Saya berusaha memposisikan diri menjadi manajer. Selain itu, saya berusaha untuk menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan murid. Pengalaman saat pertama kali menerapkan segitiga restitusi dengan istilah dan langkah yang sesuai teori cukup menantang. Ada beberapa murid yang ketika diajak mengkomunikasikan tindakan, mereka memberikan respon yang di luar dugaan seperti tiba-tiba menangis dan juga histeris. Saya cukup kaget. Kemudian saya mulai menstabilkan identitas. Hal itu cukup membantu murid saya untuk tenang kembali. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik tentunya komunikasi dengan murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah memvalidasi tindakan. Lalu, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu?
Saya terlalu sering menjadi teman. Saat itu saya merasa baik-baik saja karena saya berpikir itu sudah paling tepat. Ternyata memang selama ini saya kurang teliti. Saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dan ini membuat saya termotivasi dan bersemangat.